Selamat pagi bagi anak kami sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap tetap dalam kondisi yang baik. Selamat kemerdekaan Republik Indonesia. Mari ambil nilai-nilai perjuangan bangsa, pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan harapannya kamu bisa mengikuti jejak para pahlawan dengan cara mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dari awal sampai berakhir, dan mengerjakan tugas juga dengan baik, karena bangsa ini bisa besar karena pahlawan kita. Hidupmu bisa menjadi orang sukses karena tanggung jawabmu sendiri. Dan langsung saja kita simak video pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Kita masih membahas kerajaan maritim Nusantara Hindu-Buddha, namun dengan kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan siswa mampu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan sikap saling bersaudara dari kehidupan kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Yang pertama kita bahas adalah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan dari hasil penyatuan kerajaan Kediri dan Tumapel oleh Ken Arok pada abad ke-13 Masehi. Singosari terletak di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja, Jawa Timur, atau sekarang dikenal sebagai daerah Malang, salah satu tempat mahasiswa belajar karena di sana ada Universitas Brawijaya. Nah, Singasari itu adalah perpaduan dari Kediri dan juga Tumapel. Ini dia letak kekuasaan kerajaan Singosari yang berkembang akibat adanya ekspedisi Pamalayu. Minggu lalu kita bahas materi mengenai kerajaan Sriwijaya, di mana salah satu faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya karena adanya ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh kerajaan Singosari, di mana minggu lalu Ibu sudah jelaskan kalau arti dari ekspedisi Pamalayu adalah peluasan kekuasaan sampai ke daerah Melayu, Sumatera. Nah, jadi dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur, wilayah kekuasaan Singasari atau Singosari itu sama. Pada era Kertanegara disebut-sebut mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera hingga kawasan Selat Malaka. Jadi, kekuasaan Singosari pada masa itu cukup luas. Berdirinya kerajaan Singosari berawal dari sejumlah tragedi dan konflik internal. Maksudnya masalah yang disebabkan dari dalam kerajaan Singosari sendiri. Nah, mulanya Tumapel bukan sebuah kerajaan, melainkan daerah bawahan kerajaan Kediri atau Kadiri. Nah, menurut kitab Pararaton, wilayah Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat saat ini. Nah, Tunggul Ametung itu memiliki istri bernama Ken Dedes yang terkenal akan kecantikannya. Atas bujukan gurunya, Ken Arok yang dibesarkan oleh sekelompok penyamun, atau di sini penyamun maksudnya perampok,
si Ken Arok ini pada masa itu adalah kaki tangan Tunggul Ametung. Nah, dia akhirnya membunuh majikannya sendiri. Dia bunuh si Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes yang saat itu tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok juga ternyata sudah memperistri Ken Umang, yaitu sahabat lamanya, yang nantinya akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Tohjaya. Sejarah mencatat bahwa Kertanagara itu adalah raja terakhir dan juga raja terbesar dalam sejarah Singasari. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Pulau Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Jadi, raja yang membawa kerajaan Singosari ke puncak kejayaan adalah Raja Kertanagara, di mana menurut silsilah Raja Kertanagara adalah keturunan dari Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes. Ini dia gambar atau daftar silsilah kerajaan Majapahit, di mana Tunggul Ametung nanti dan Ken Dedes ketika menikah mereka punya anak yang namanya Anusapati, dan keturunan Anusapati nanti adalah Kertanagara dan juga Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini adalah raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Kemudian Ken Dedes menikah dengan Ken Arok, dia juga punya anak yaitu Mahisa Wongateleng sampai nanti ke Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya adalah raja yang mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, kemudian nanti ketika Ken Arok itu menikah dengan istri satunya lagi yaitu Ken Umang, dia memiliki anak Tohjaya dan berhenti di Tohjaya. Jadi nanti kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari merupakan kerajaan kakak beradik karena pendirinya masih satu garis keturunan. Sehingga nanti kerajaan Majapahit itu bisa maju karena juga pengaruh dari atau dukungan dari kerajaan Singosari. Karena pendirinya Raden Wijaya dan yang membawa ke puncak kejayaan adalah Hayam Wuruk. Peninggalan kerajaan Singosari, ada Candi Singosari, ada Candi Jago, dan Candi Jawi. Ada Prasasti Manjustri, Candi Kidal, Arca Dwarapala, dan juga Candi Sumberawan. Nah, itu dia tadi 7 dari sekian banyak peninggalan dari kerajaan Singosari. Nah, berikutnya kita bahas kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di hutan Tarik, tepatnya di sekitar tepi Sungai Brantas, berdiri di abad ke-13 Masehi. Hal itu karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singosari, sehingga tepat untuk dijadikan wilayah pertahanan kerajaan. Nah, jadi nama Majapahit atau nama kerajaan Majapahit itu berawal dari ditemukannya buah maja di hutan Tarik, di mana saat itu permaisuri ingin makan buah, kemudian dia makan buah maja. Permaisuri dari Raden Wijaya, dia makan buah maja, rasanya sangat pahit. Sehingga muncullah ide dari Raden Wijaya untuk menamai perkampungan di hutan Tarik itu yang nanti berkembang menjadi sebuah kerajaan, menjadi kerajaan Majapahit. Supaya kamu tidak penasaran, ini sudah ibu tampilkan gambar dari buah maja. Kelihatan seperti buah jeruk ya. Namun rasanya pahit, berbeda dengan buah jeruk yang manis atau asam. Nah, buah maja ternyata nanti katanya menurut medis berkhasiat untuk mencegah kanker dan juga untuk mendetoks atau membersihkan seluruh racun dalam tubuh manusia. Nah, ini dia gambar Raden Wijaya yang merupakan tokoh pendiri kerajaan Majapahit dan masih punya garis keturunan dengan Ken Dedes,
dan Ken Arok. Itu pemimpin kerajaan Singosari. Nah, kalau ini gambar Hayam Wuruk, yaitu raja yang membawa Majapahit ke puncak keemasan atau kejayaan, dibantu oleh Pati Gajah Mada. Majapahit merupakan kerajaan Hindu atau kerajaan nasional terbesar di Nusantara dan menjadi kerajaan terakhir yang beraliran Hindu, karena setelah nanti Majapahit masuklah satu persatu kerajaan bercorak Islam. Nah, ini dia gambar Pati Gajah Mada yang membantu Hayam Wuruk untuk membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Nah, Pati Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dengan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yang isinya, saya tidak akan makan buah pala sampai Nusantara bersatu. Dan hal ini menjadi cikal bakal Bhinneka Tunggal Ika dan juga satelit Palapa, yaitu satelit pertama Indonesia. Nah, ini dia buah pala. Mirip seperti jeruk nipis ya. Menurut medis ini fungsinya mengeluarkan racun dari tubuh dan juga baik untuk kesehatan. Di logo dari simbol Bhinneka Tunggal Ika yang ada dituliskan di bawah kaki burung Garuda ya, yang bermakna walau berbeda tapi tetap satu jua, dan semua kita sudah tahu khususnya bangsa Indonesia. Dan ini satelit Palapa, itu satelit pertama Indonesia, dan saat itu Indonesia berhasil masuk ke daftar negara pemilik satelit sendiri, menyimbangi Amerika, Kanada, dan Rusia pada masa itu. Faktor penyebab kemajuan Majapahit. Yang pertama ada kecakapan Gajah Mada dalam memerintah. Kedua, memiliki angkatan perang yang kuat. Berikutnya, adanya pemerintahan yang teratur dan sistematis. Dan saat itu Majapahit memiliki kemajuan di bidang ekonomi dan budaya. Jadi, keempat faktor inilah yang menyebabkan Majapahit dapat berkembang menjadi kerajaan terbesar zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Berikutnya kita bahas faktor kemunduran kerajaan Majapahit. Pertama, munculnya kerajaan Islam. Bandar-bandar penting melepaskan diri. Berikutnya, tidak ada pemimpin yang cakap sepeninggal Pati Gajah Mada. Artinya, tidak ada pemimpin yang memiliki kemampuan hebat seperti Gajah Mada. Berikutnya, kemunduran di bidang ekonomi dan politik. Dan ada Perang Bubat. Nah, yang menarik dari Perang Bubat ini adalah Perang Bubat ini merupakan awal perselisihan Jawa dan Sunda, ya, di mana nanti Raja Hayam Wuruk, yaitu raja dari Majapahit, ingin menikahi Dyah Pitaloka yang terkenal cantik dari kerajaan Sunda. Namun terjadilah perang dari kedua belah pihak. Nah, perang tersebut menyebabkan korban dari pihak kerajaan Sunda itu banyak sekali berjatuhan, sehingga sampai saat ini orang Sunda haram hukumnya menikah dengan orang Jawa, karena pada masa itu Raja Sunda memerintahkan bahwa tidak ada satupun rakyatnya dari kerajaan Sunda yang bisa menikah dengan orang atau dengan bangsawan dari kerajaan Jawa. Salah satunya mungkin contohnya kerajaan Majapahit pada masa itu, dan ini berlaku sampai saat ini. Ya, jarang ada orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Kalaupun ada, hanya satu atau dua orang di antara sekian banyaknya. Nah, faktor yang keenam, sebabkan kemunduran kerajaan Majapahit adalah Perang Parekrek, yaitu perang saudara. Perang saudara dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Sama seperti kerajaan Singosari tadi, kita juga akan bahas peninggalan dari kerajaan Majapahit, yakni ada Candi Tikus, ada Candi Brahu, ada Candi Jabung, bukan Candi Jagung ya. Nah, jadi kamu perhatikan bentuk candinya berbeda. Ada Candi Pari, ada Uang Gobok Majapahit,
ada gapura Bajang Ratu dan juga celengan Majapahit. Jadi sebenarnya kebiasaan menabung itu berasal dari kerajaan Majapahit karena dia satu-satunya saat itu kerajaan yang berhasil menciptakan celengan sebagai wadah penyimpan uang pada masa itu. Nah, itu tadi dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian dan tentunya nanti akan berguna bagi masa depan. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugasnya dengan baik, cantumkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, agar minggu depan pun kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ingat, minggu depan kita akan mengikuti ujian harian yang pertama. Ujian harian pertama, maka kamu persiapkan dirimu untuk bisa menjawab soal dengan baik. Dan akhir kata Ibu ucapkan, salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.